Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita berada di suasana mau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita teringat syair-syair yang indah dari almarhum Gombloh, merupakan luar biasa, sebuah syair yang sangat indah untuk kita jadikan motivasi untuk kita bangkit berdiri maju mulia. Jadi luar biasa kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu ini menunjukkan syair-syair yang luar biasa, cintanya kepada tanah air Indonesia ini, dan ini luar biasa. Mari kita lihat di firman Allah di surat 17, namanya surat Al-Isra, ayatnya ayat 8. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Jadi luar biasa, apabila kita beriman takwa, maka rahmat Allah itu akan dilimpahkan kepada kita, akan diberikan kepada kita, sehingga warga bumi Indonesia ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bumi NKRI ini akan menjadi bumi yang baik, warga buminya baik, sehingga akan mudah untuk membangun negeri ini. Mudah-mudahan menjadi negeri yang indah dan negeri yang aman, nyaman, penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Allah melanjutkan firman-Nya, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, jadi apabila warga bumi Indonesia ini lupa dengan sejarah para pahlawannya, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang mengingkari cita-cita para pahlawan kita. Mereka meminta untuk membangun, tapi kita malah merusak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, niscaya kami kembali menghadapmu. Nah, pada saat yang mestinya dirahmati kemudian dilaknati, maka ini sangat berdampak negatif kepada kita, karena tentunya ketentraman warga bumi ini akan berkurang, tidak bisa bahagia. Jadi bahasanya seneng diwalik dadi ngenes. Nah, ini karena penduduk bumi itu melakukan sebuah kemaksiatan. Makanya hal-hal yang baik harus kita perintahkan, dan mari hal-hal yang buruk kita stop, kita berhentikan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dan dengan hati kita, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Maka apabila penduduk negeri ini memusuhi Allah dan Rasul-Nya, maka bumi ini akan menjadi neraka baginya, ya. Di sana sini panas, ya.
tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, akhirnya antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ini adalah buah dari kedurhakaan itu. Oleh karena itu, marilah kita warga bumi ini, dari rumah-rumah kita, mari kita menjadi suami, istri, anak cucu yang beriman takwa, sehingga diharapkan akan tercipta sebuah negeri yang indah, ya. Jadi luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Sekarang kita lihat di ayat 45 dari surat Al-Isra ini. Luar biasa lagu-lagu dari almarhum Gombloh ini. Jadi damailah negeriku. Jadi ini luar biasa mengingatkan kita ke desa-desa kita. Kita pernah dibesarkan di desa-desa kita, sehingga menjadi sebuah refleksi, wabil khusus kita-kita ini yang sudah tua ini mengingat kampung halaman desa kita yang sangat indah lestari. Surat Al-Isra ayat 45, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa warga bumi ini tidak mau beriman takwa. Ada yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ada yang ragu-ragu. Nah, ini semua ternyata kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita berteman dengan teman-teman yang bisa membawa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai negeri ini. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang hatinya mati, hatinya sakit, nanti malah tidak mau membangun dunia ini, tapi malah merusak dunia ini. Jangan, ya. Kemudian kita lihat di surat 19, ya, namanya surat Maryam, ayatnya ayat 45. Coba kita lihat. Betapa cintanya seorang anak kepada kedua orang tuanya, jadi luar biasa. Sebuah contoh ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang menjadi kekasihnya Allah, Khalilullah. Mereka hatinya lembut sekali, selalu mengajak sang ayah itu untuk beriman takwa. Yaitu ayat 45 dari surat Maryam, wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Inilah luar biasa akhlak mulia dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Betapa mereka dibesarkan oleh orang tua yang tidak kenal Allah, ya. Kemudian ternyata Allah menghendaki agar Nabi Ibrahim ini menjadi seorang nabi dan rasul. Dan ini ternyata juga saking sayangnya kepada ayahnya, dia senantiasa berdoa untuk ayahnya, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarangnya karena ayahnya ini memang tidak mau taat kepada Allah atau menjadi golongan seperti golongannya Fir'aun, Abu Lahab dan istrinya, dan juga Korun, ya, Haman. Nah, ini adalah contoh daripada kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya. Namun apabila ayah ibunda kita masih dalam kehidupan ini, maka kita mampu untuk memohon kepada Allah untuk hidayah kepadanya. Namun kalau mereka sudah meninggal dunia, maka kita harus ngerti
tentang agama Islam ini. Oleh karena itu, dan ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya karena ayahnya marah-marah, diajak menyembah kepada Allah, tidak mau, tapi Nabi Ibrahim malah diusir dari rumahnya. Inilah sebuah contoh ayah yang kurang baik. Jadi ini semuanya harus disampaikan karena memang ini sebuah kisah nanti supaya kita bisa mengambil garis-garis al-haq dan garis-garis yang batil ya. 47 Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim merayu Gusti Allah supaya sang ayah yang tercinta ini diampuni dosa-dosanya. Ini sebuah adab atau kasih ya, sayang seorang anak kepada ayahnya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika dia berfirman sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jadi luar biasa, dari Nabi Ibrahim ini muncullah ya seorang nabi yang luar biasa, namanya Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga termasuk Nabi Ismail alaihi salam ya. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran ini dapat mengkokohkan tumbuh kembangnya iman dan takwa kita serta ibadah kita, syariat kita, dan mudah-mudahan seluruh teman-teman seniman yang ada di bumi ini menjadi seniman-seniman yang beriman takwa ya. Mereka melantunkan lagu-lagu indah itu dengan bait-bait syair-syair yang indah. Mudah-mudahan dengan syair-syair yang indah yang ia nyanyikan, mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan apabila dia sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menurunkan kasih sayang untuk para musisi, para penyanyi yang ada di bumi ini, dan wabil khusus para pejuang-pejuang di negeri ini, para kiai, para habaib, para presiden, para menteri, dan seluruh warga bumi ini. Kita lihat sangat senangnya yang namanya warga dari RT RW di jalan-jalan sudah dicat. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk menumpahkan rasa cintanya kepada NKRI untuk berulang tahun yang ke-78. Mudah-mudahan mereka semuanya termasuk generasi-generasi mudanya adalah generasi-generasi yang baik, yang mau mendengarkan kisah-kisah dari generasi-generasi tua. Dan demikian pula mudah-mudahan kisah-kisah para pahlawan kusuma bangsa, Bapak Jenderal Sudirman ya, termasuk Bapak Insinyur Soekarno dan kawan-kawan semua, ini menjadi tauladan kita semua untuk membangun jiwanya dan bangsanya untuk negeri yang tercinta ini. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat.
kami dari Bumi Kota Baru Driorejo Gresik menyapa kepada seluruh warga NKRI yang ada di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan kami berdoa negeri kami ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, dan mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kami doakan para pahlawan kami yang sudah meninggalkan kami, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, monggo panjenengan ingat 17 rakaat itu adalah panggilan untuk sholat 5 waktu ya. Jadi kita nggak bisa kalau mencintai negeri ini kalau kita tidak menegakkan 17 rakaat. Jadi kita harus berjanji kepada Allah untuk menegakkan 17 rakaat itu, sehingga kita pun akan lebih kokoh kalau kita mengingat 17 Ramadan ya. Itu Al-Quran diturunkan dan tepatnya di tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bangsa Indonesia berjanji mau mengorbankan jiwa dan raganya ini untuk membangun Indonesia ini ya. Jadi dengan tepuk tangan, dengan nyanyi-nyanyian yang bergembira ya, para ini luar biasa semangatnya almarhum Gombloh ini. Namanya Gombloh tapi luar biasa, karya-karyanya memang sangat indah ya. Jadi walaupun namanya Gombloh tapi orangnya tidak gombloi ya, beda dengan nama-nama yang sekarang ini ya. Makanya nama-nama ini adalah samaran-samaran yang dibuat oleh para musisi, para penyanyi agar mereka kelihatan sederhana, seperti kaki 5, tapi rasa nyanyiannya itu seperti bintang 5. Inilah aset-aset yang harus kita hargai. Mudah-mudahan keluarga almarhum Gombloh ya, anaknya atau siapa para pecintanya selalu mengingat ya jasa-jasa mereka, dan tirulah ya semboyan serta motivasi mereka mulai lagu-lagu yang indah ini. Mudah-mudahan menjadi hasanah kita ya. Termasuk mereka luar biasa, dia bisa untuk melantunkan kecintaannya itu kepada burung-burung ya, kepada tumbuhan dan kepada alam semesta ini. Ternyata mereka bisa beraudensi, bisa bernyanyi-nyanyi melalui nyanyian-nyanyian ini. Ini luar biasa ya. Jadi ini judulnya adalah Kami Anak Negeri Ini. Nah, ini luar biasa ya. Termasuk gebiar-gebiar ya. Jadi gebiar-gebiar ini harus berwarna-warni tapi harus menunjukkan makna yang jelas. Jadi jangan sampai gebiar-gebiar tapi gebior-gebior ya, tidak ada manfaatnya, jangan. Ini namanya syukuran tapi kufuran nggak boleh ya. Kalau toh kita bernyanyi, kalau toh kita mengatraksi ya yang sopan, yang beradab, jangan sampai mencidrai cita-cita para pahlawan pendiri bangsa ini ya. Termasuk berita cuaca, lestari alamku, ini luar biasa sayangnya kepada negeri ini, sampai cuaca, sampai lestari itu dinyanyikan dalam sebuah syair-syair lagu yang indah ya. Termasuk berkibarlah benderaku. Ini luar biasa. Jadi berkibar bendera merah, merah bermakna berani, kemudian putih bermakna suci.
Jadi marilah kita berani karena kita dalam membangun ya cita-cita yang mulia dan suci. Dan juga padamu negeri. Jadi negeri ini adalah bumi NKRI, tempat kita dilahirkan, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya yang terindah, yang ikhlas, yang baik. Dan nantinya kita pun akan dikebumikan di bumi ini, dan kita akan dibangkitkan pula dari bumi Indonesia ini. Oleh karena itu kita nggak boleh mentang-mentang di bumi Indonesia ini, maka taatilah peraturan-peraturan yang ada ya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemimpin-pemimpin yang baik yang ada di bumi ini harus kita taati. Kami anak negeri jadi harus berjanji ya sebagai anak-anak yang luar biasa untuk cinta bumi pertiwi ya. Dengan tepuk tangannya ini menandakan serempak ya giatnya, dan juga ketawanya yang lucu hahaha itu menunjukkan dia senang sekali menyanyikan lagu-lagu untuk anak-anak negeri, termasuk pesan ya, pesanku kepada sayangku. Ini termasuk luar biasa, generasi-generasi tua memanggil generasi-generasi mudanya dengan sebutan sayangku atau kasihku ya. Ini luar biasa untuk para pemuda ya yang berada di bumi NKRI ini. Dan juga mereka juga tidak lupa memanggil atau menyebut para pahlawan yang gugur ya sebagai pahlawan bunga-bunga bangsa ya. Mereka mengatakan negeri adalah darahmu ya, ujung kulon Blauran. Nah kayaknya ini Mbah Gombloh ini rumahnya ini di Surabaya ini yang Blauran ini ya. Ada wali kota mustajab ya, ada Tugu Pahlawan, ada Ngampel, ada Pecindilan dan lain sebagainya ya, termasuk Mars Indonesia Raya, kemudian detik-detik hitam merah biru putih. Nah ini melambangkan semua sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disampaikan oleh almarhum Gombloh ini mampu untuk membangkitkan semangat juang para pemuda Indonesia. Mari kita hayati nyanyian-nyanyian yang ada ini, kita ambil kisah-kisahnya. Ini luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita ini diberikan namanya kasih dan sayang, sehingga dengan kasih sayang itu kita akan diberi pandangan oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, yang akhirnya nanti kita ini tidak bosan hidup ya, tidak bosan makan, tidak bosan minum, tidak bosan sholat, tidak bosan ngaji ya, tidak bosan melakukan hal-hal yang baik. Jadi memang hal-hal yang baik itu tidak boleh kita mengatakan bosan. Kalau kita mengatakan bosan itu menandakan kita sudah mati. Jadi walaupun fisiknya hidup tapi kita sudah mati, tidak berkreativitas, tidak berinovasi. Ini sangat membahayakan diri kita, keluarga besar kita dan bangsa ini. Jadi hati-hati, makanya perlu kita untuk menghayati nasihat-nasihat yang bisa membangkitkan semangat juang kita, belajar kita untuk menjadi kita lebih baik ya. Dan termasuk luar biasa lagu ini juga termasuk halus ya. Ini sebuah ungkapan rasa cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada suami istrinya, dan kepada anak-anak didiknya. Ini contohnya luar biasa dari Abang DJ ini, jadi luar biasa. Ini berupa lagu remix. Ini enak sekali untuk olahraga
bertahta, rembulan tersenyum, malam tiba. Antara kita semuanya bersatu, ya, berbagi cerita, ya, tentang canda dan tawa, tentang kesuksesan, berjanji setia untuk hidup mulia atau mati syahid. Hatinya menjadi satu, walaupun hatinya banyak tapi menjadi satu. Selamanya dunia, barzah, akhirat, ilal jannah. Ini luar biasa. Jadi tak bosan ini adalah sebuah ungkapan yang harus kita lakukan. Kita apapun pekerjaan kita, jangan sampai kita bosan. Ya, sebagai guru tidak boleh bosan, sebagai polisi tidak boleh bosan, TNI nggak boleh bosan, Pak Presiden nggak boleh bosan, para menteri harus terus berjuang, ya. Para pejuang juga nggak boleh bosan, terus, ya. Di dunia ini memang tempatnya berpayah-payah, ya, bersusah-susah. Tapi nanti kalau kita sudah mati, kita akan berbahagia di barzah nanti. Itulah cita-cita para pahlawan-pahlawan kita, ya. Luar biasa lagu ini. Mudah-mudahan pencipta lagunya ini mendapatkan hasanah, ya. Mudah-mudahan, karena ini sangat baik isi-isinya. Coba kita dengarkan, orang-orang yang tidak paham tentang keindahan, coba lihat ini syair-syairnya, coba lihat. Kita akan nangis kalau mau menghayati lagu ini. Ini luar biasa. Gambarnya di sini, gambarnya kayak flower matahari, flower sun. Jadi bunga matahari. Ini menunjukkan keindahan yang luar biasa. Matahari ini yang selalu bersinar setiap hari tanpa memikirkan jasa. Setiap hari dia bersinar selalu karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan, bintang semuanya beredar, bersinar, membagikan cerita-cerita yang ia dapatkan, kebahagiaan, mengajak tawa, mengajak canda, tidak cemberut saja, ya, mengingatkan janji-janjinya, janji kepada Allah, janji kepada negeri ini, janji kepada ayah ibu. Dan hatinya telah menjadi satu, antara suami istri satu, kemudian anak cucunya juga satu. Hati-hati yang luar biasa. Tepat di RT kami 20 ini nama grupnya yaitu Satu Hati. Ini luar biasa. Kami tidak merasa bosan melihat karya ibu-ibu, ya, di Sakuro Sejahtera, juga ada Al-Mahabaten, dan juga ada grup ya Tahlil Yasin, ya, Fastabikul Khairat, ada BTQ Al-Quran tingkat ibu-ibu, ada BTQ Al-Quran tingkat TPQ, dan juga ada Masjid At-Taqwa, ada Masjid Musola Al-Firdaus, dan juga ada rumah ibadah dari sedulur non-muslim. Jadi kami ini di RT 20 RW 5 ini bermacam agama hidup di RT kami. Namun kami senantiasa berkasih sayang dan kami tidak pernah untuk olok-olokan. Mari kita menjadi warga bumi ini yang baik, dan juga termasuk 1000 berkah untuk sedekah. Ini sangat luar biasa yang kami saksikan untuk menyantuni anak-anak yatim, kemudian juga fakir miskin. Jadi kami bersyukur kepada Allah, kami diberi rumah di Jalan Virus Biru ini, Gang 33 nomor 24, Kota Baru, Ndrio Rejo, Gresik. Dan kami berada di sini mulai 2007, ya, sampai sekarang ini
Kami terima kasih kepada sahabat-sahabat di Al-Hikmah Surabaya, sahabat di Al-Muslim Surabaya, dan sahabat Al-Falah Surabaya yang senantiasa berkasih sayang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik yang harus kita pupuk, karena memang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih, itu memang tak pilih kasih, tapi kalau sayang itu hanya untuk orang-orang yang tersayang saja. Jadi luar biasa, kami terenyuh dalam syair-syair lagu yang setiap pagi ini kami putar. Ini luar biasa. Jadi lagu-lagu inilah yang menemani kami saat kami bangun tidur, sholat subuh, dan lagu ini selalu mendampingi kami di dalam bersiap-siap mau pergi ke Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Ya, termasuk lagu tentang berkumpulnya manusia di Padang Arafah. Ini juga termasuk lagu yang saya senangi karena isinya luar biasa. Coba jenengan dengarkan. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Hatiku terharu Lah luar biasa hatinya sampai terharu kalau melihat pandangan semua orang berkumpul di Padang Arafah ini. Saya terharu, ada yang nangis, ada yang terharu, mengingat kepada seluruh ya famili-famili yang di desa, teringat tergambar satu-satu. Dia berdoa memanggil dengan suara keras supaya mereka bisa pergi haji. Seorang suami memanggil istrinya, seorang istri mendoakan suaminya dan anak cucunya agar bisa Allahumma balik ziarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sebuah lagu yang luar biasa. Apabila kita hayati, maka kita akan bisa menyusun atau bernegara yang baik. Coba lihat, seluruh umat berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, putih-putih semuanya. Ini nanti gambaran kita di alam, namanya alam barzah, alam Arafah ya, Padang Mahsyar namanya. Ya, setelah dari barzah nanti kita dibangkitkan, kita puncak akan dibawa ke Padang Mahsyar. Gambarannya itu ya seperti ini, panas dan penuh keyakinan supaya dosanya diampunkan. Dia tidak terasa panas, dia tidak terasa berat karena hati yang terharu ya, yang melihat banyaknya jamaah yang berkumpul di sana. Mereka juga ada yang mati, juga mereka ada yang sakit dan ada yang cacat dan ada yang sehat. Semua sama-sama berkumpul di hadapan Allah sana ya. Dan yang membedakan muda, tua, renta itu hanya karena iman dan takwanya saja ya, yang menyebabkan berbedanya nanti di hadapan Allah adalah berapa kadar cinta takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa yang harus kita syukuri ya. Coba kita lihat lagu yang kedua. Ini juga luar biasa. Ini coba didengarkan. Nah,
Ini lagu tasbih. Ini juga menyentuh luar biasa Maha Suci Allah yang telah pemurah kepada semua insan, penyayang, umat yang beriman dikasih sayang dan kasih, pemurahnya seluruh umat, tidak peduli agamanya apa, tapi Allah Maha Penyayang. Coba dengarkan ini. Yang durhaka semua kau hidupi, kau cukupi kebutuhannya, tapi di akhirat nanti tak semua kau sayangi, hanya yang beriman saja yang kau muliakan di surga, yang mampu mohon hidayah, sentosa mulia di dalam surga. Inilah lagu yang luar biasa ya, untuk menunjukkan kasih dan sayang Allah kepada kita, luar biasa. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bertasbih ya, saat setelah sholat subuh sampai datangnya sholat isya, kita banyak bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah sholat isya sampai subuh kita baca astagfirullah wa atubu ilaik, dan juga membaca sallallahu ala Muhammad. Ini luar biasa. Penyayang pada umat beriman, Engkau pemurah pada semua insan. Nah ini apabila kita hayati lagu demi lagu, jadi nanti orang yang hatinya keras itu bisa lembut, tapi ya harus dilihat syairnya, jangan sampai kita lupa dzikir. Kalau kita lupa dzikir ya nggak bisa ya, nggak bisa. Coba kita ini butuh namanya persatuan ya. Jadi Indonesia ini bisa jaya itu karena bersatu, bukan karena berpecah belah ya. Makanya persatuan itu luar biasa, harus kita junjung tinggi ya. Namanya persatuan itu nomor satu ya. Makanya marilah kita senantiasa bersatu, tidak boleh bercerai-berai ya. Coba dengarkan. Ini dari Rhoma Irama ya. Rhoma Irama akan menyampaikan tentang persatuan itu kayak apa. Nah, coba dengarkan. Beda, ini lagunya versi dangdut ya. Yang suka dangdut tapi hati-hati jogetnya jangan nemen-nemen, nanti bisa ceblok dari panggung nanti ya. Bisa coklek kepalanya apa, kakinya, jangan ya. Berjoget tapi harus pakai aturan ya, jangan sampai koplo, joget malah koplo, malah gak karu-karuan ya. Coba lihat ini lagunya seperti ini. Aman dan cepat prosesnya, semua terencana. Nah ini, Download sekarang. ini sponsornya ini gak mau kalah. Actifat, formulanya bantu sikat dahak membandel. Actifat. Ini sponsor. Kita harus mengetahui, wahai ketahuilah sesungguhnya Muslim bersaudara, kita bersaudara antara satu dengan yang lain. berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Kita
kita berpegang pada tali yang benar. Jangan sampai kita berpegang di tali yang salah. Hayo, bersatu padu hayo, dan seirama hayo, seiman sejalan, berpedoman pada Tuhan, mari galang persatuan. Hayo, bersatu padu hayo, dan seirama hayo, rapatkan barisan, agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Janganlah kalian suka berpecah belah. Laksana buih di atas lautan, selalu diombang-ambingkan. Lihat, jadi kalau orang itu enggak bersatu seperti buih di lautan yang diombang-ambingkan, ditendang ke kanan, lari ke kanan, ditendang ke kiri, lari ke kiri, tendang ke depan, ke belakang, tidak punya kekuatan. Bangsa ini akhirnya kalau tidak punya kekuatan, maka setan-setan dari jin dan manusia itu menjadi pemenangnya, sehingga semua warga bumi ini nggak bisa merdeka, walaupun yang namanya kurikulumnya namanya merdeka, tapi orangnya yang nggak bisa merdeka. Anak-anak tidak merdeka, para pelajar tidak merdeka, para gurunya yang nggak merdeka karena tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga para pemimpinnya tidak ditaati. Coba bayangkan kalau seorang murid nggak taat sama ustadz-ustadzahnya, kan repot. Seorang anak nggak taat sama bapak ibunya, kan repot. Seorang warga bumi tidak mencintai dan taat kepada pemimpinnya, lah minta dipimpin siapa? Makanya mari kita jadi apapun ya, kita harus bersatu. Ya, nanti apa yang kita bisa. Kalau mereka bisa itu, kita bisa ini. Kalau mereka bisa ini, kita bisa itu. Jadi saling melengkapi, tidak usah merasa paling ngetop, akhirnya orang-orang lain disalahkan semuanya. Mari tentang nanti di hadapan Allah, mari kita maju satu persatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita ya. Kalau orang-orang yang hatinya sehat, ya taat sama Allah dan Rasul-Nya, nanti diperlakukan kayak apa, itu semua bisa dilihat di firman suci Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita tahu kesini toh. Kemudian kalau orang itu berhati mati, nanti hidupnya kayak apa, dan nanti dibawa kemana di akhirat, di firman suci ada, di Al-Hadis ada, dan juga orang yang ragu-ragu itu kayak apa tanda-tandanya, ada semuanya ya. Nanti dibawa kemana kalau mati lah, sehingga dengan ilmu-ilmu itu diharapkan semua warga bumi ini beriman takwa seperti yang dihendaki oleh Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga pesan dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Kita beraneka agama yang ada, monggo jadilah pengikut agama-agama masing-masing, tidak usah gelut ya. Negara yang beraneka ya, itu semua adalah Bani Adam alaihi salam. Dan jangan lupa bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan, nah ini karena Bang Haji ini sudah tua ya, ini lagu-lagunya ini masih muda, maka mudah-mudahan Bang Haji beserta teman-teman musisi, para penyanyi, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah Allah. Ya, jadi apapun ya, jadilah yang beriman takwa. Jadi presiden ya presiden yang beriman takwa, jadi guru ya guru yang beriman takwa, jadi pelajar yang beriman takwa, yang diharapkan nanti bisa bersatu karena sama, ide-idenya sama, gagasannya sama, tujuannya sama, untuk menciptakan agar negeri Indonesia ini menjadi makmur sentosa. Makanya jangan ikut-ikut orang yang benci membenci ya, akhirnya merasa dirinya paling baik, elek-elek negara lain, ngono kuwi gak apik, ngono kuwi jenenge elek ya. Kalau mau elek-elek orang itu lihat dirimu sendiri, apakah kamu itu sudah baik apa belum. Kalau kamu belum baik ya wis, menjadilah dirimu sendiri, jangan elek-elek orang lain. Wis cukup kamu sendiri aja. Tapi kalau kita berbuat baik itu berawal dari diri, keluarga besar, kemudian umat harus diajak. Tapi kalau perbuatan jahat, ya sampean dhewe aja jak-jak wong, mosok wong diajak ning neraka. Lho, ngono kuwi kelakuane iblis. Dadi iblis ku gak gelem dilebokno neraka dhewe, ngejak kanca akeh ya. Az-Zumar nanti lihat 71 sama 72. Sedangkan golongan ke surga itu Az-Zumar 73 sampai 75. Makanya Bang Haji itu menciptakan sebuah grup soneta, itu artinya adalah surga neraka terserah Allah. Jadi Bang Haji dan kawan-kawan melalui syiar dangdut itu sudah pasrah sama Gusti Allah. Jadi dia tentang surga dan neraka itu dipasrahkan kepada Allah. Namun kita sebagai orang yang beragama, kita tetap meminta surga dan mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam neraka. Makanya kita jangan berpecah belah tapi bersatu. Coba dengarkan lagi.
Itulah lagu-lagu dari Bang Haji Rhoma Irama yang sangat menyentuh kita untuk bersatu ya. Jadi bersatu kita teguh, kalau kita bercerai nanti umat ini akan berantakan semuanya ya, akan runtuh persatuan ini. Maka janganlah kita bercerai-berai, mari kita saling berbagi ya. Makanya kayak reformasi yang sudah dicontohkan sama generasi tua ya, termasuk Mbah Nun ya, sekarang udah sepuh beliau ya, bersama teman-teman reformasi yang lain dulu masih mudanya lah, sekarang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Didoakan ya Mbah Nun dan kawan-kawan ya, dan juga para presiden yang masih hidup sekarang dan para wakil presidennya, ini harus kita hormati ya, jangan sampai malah dirasani dosa ya, wis dadi pemimpin malah mbok rasani, nggetmu gak soro dadi pemimpin niku. Pemimpin awake dhewe kadang kita nggak bisa ya, apalagi kita mimpin Indonesia. Nah, ini nggak gampang kalau tidak ditunjuk sama Gusti Allah ya. Makanya siapapun yang jadi pemimpin kita hormati, jangan dicaci, jangan menghina presiden, dosa ngono iku. Sampeyan kok dadi presiden dihina gelem ta? Ngono gak usah melok wong-wong sing gak duwe akal waras. Akal kita ini akal waras, sudah diajari oleh Pancasila P4 dulu penataran ya, butir-butir Pancasila, undang-undang dasar wis lengkap, wis digawekno karo pemimpin. Karek ngaji, karek memahami, karek ngapalno ora gelem, malah gak gelem ngapalno, malah tulinan nae ya piye pengen dadi negeri yang aman, piye carane ngono lho. Jadi makanya kita harus banyak membaca ya, bagaimana reformasi itu ya, kenapa harus ada reformasi. Nah, ngono iku harus dilihat, baca-baca sejarah ya. Jadi reformasi itu kayak apa, harus berhijrah ya, dari satu keadaan yang jelek menuju ke keadaan yang baik. Ini namanya hijrah, ada itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Nah, itu bisa menyebabkan kita nanti jadi bangsa yang kerdil ya, burung Garuda lambangnya tapi rasanya kayak burung emprit. Nah, itu jelek ya. Coba dia dengarkan ini lagunya Mbah Haji Rhoma Irama tentang reformasi. Coba dengarkan ini. Nah, ini reformasi kayak ini coba. Bersatu, gambarnya ini TNI, juga polisi, presiden, ini kumpul jadi satu ini. Sebagai tuntutan dan juga kebutuhan, ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran yang tidak jujur, dan kemunafikan. Ini harus dipindah, harus hijrah ya. Itu reformasi itu begitu. Jadi yang tidak jujur jadi jujur, yang suka tawuran jangan tawuran ya.
Nah, oyo-oyoan sembako. Ini kan isin-isini orang ini, ya. Kini semua kita bersatu dalam kata perubahan. Merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Oh, adil sejahtera. Gak pengen dah jadi adil sejahtera. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Jangan malah mundur, maju. Cegahlah kerusuhan yang akan merugikan kita semua. Yang rusuh harus dipegangi semua, jangan malah susah. Jaga kesabaran. Sabar, Tegakkan keimanan. tegakkan keimanan, tingkatkan imannya. Jaga persatuan. Jaga persatuan. Hindarkan perpecahan. Ojo pecah-pecah. Oh kabeh lho, deloken. Oh kosong kabeh. Oh kosong kabeh. Ojo menang-menangan. Semua kosong. Zero kosong iku. Ya, sebagai hamba Allah saja, sebagai pemimpin yang baik masing-masing.